Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Nah, ketika kita tidak menyerah, maka kita akan terus mau belajar tentang firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang saya baca ini menarik bagi saya, dan ini saya share buat saudara. Karena ini pun terjadi juga ya, nggak semua suku, atau ini bicara tentang perorangan ya, tetapi ada bagian yang penting. Karena dulu saya pernah dengar kalau orang mau berkhotbah minum dulu supaya lancar omongannya, dibilang air kata-kata dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ini tidak mengatakan suku tertentu, tetapi ini pribadi, individu, karena siapapun juga melakukan itu. Bahkan pemuji ada yang melakukan itu, guru-guru sekolah minggu lakukan itu. Yang memimpin ini berbahaya sekali karena peringatannya jelas, larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Demikian isi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Ayat yang ke-10, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Ini peringatan untuk para pemimpin ibadah pada masa itu. Dan ini juga berlaku untuk anak-anaknya, karena turun-temurun seorang pemimpin rumah ibadat dia harus turun kepada anaknya. Nah, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Firman Tuhan ini juga turun-menurun sampai saat ini. Dan di dalam perjanjian baru pun juga diingatkan. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2, di situ dikatakan supaya kita tahu mana yang baik, mana kehendak Tuhan, mana yang tidak kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan di dalam perjanjian baru kan kita sudah tahu bagaimana Yesus hadir langsung di dalam kitab Injil yang artinya adalah kabar baik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus mengajarkan hal-hal yang sebetulnya menyempurnakan pelajaran-pelajaran di perjanjian lama untuk kita lebih serius melakukannya. Belajar hidup kudus, menghargai sesama seperti kita menghargai Tuhan, lalu tidak membalas kejahatan, mengasihi tanpa batas, dan lain sebagainya. Saya sangat percaya saudara dan saya bisa lakukan itu jika ada kesadaran dari hati bahwa saya sanggup melakukan itu jika saya lakukan dengan dasar kebergantungan kepada Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan yang ditulis di zaman perjanjian lama ini sungguh-sungguh kembali mengingatkan kita yang sudah hidup bukan lagi di zaman perjanjian baru, tetapi baru yang sangat super modern, di mana dosa itu dikompromikan lalu dianggap sesuatu yang biasa di dalam ibadah. Jaga kekudusan kita ketika kita masuk di dalam ibadah, bahkan kehidupan kita sehari-hari pun itu merupakan kehidupan yang ibadah. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta.